Maka kalau seandainya dia sholat misalnya ada darah, maka sebelum sholat tersebut dia harus bersihkan darah tersebut. Karena dia bukan sesuatu yang suci, tetapi dia ada sesuatu najis. Dan kita dituntut ketika sholat harus dalam kondisi suci, jauh dari najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita, bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan fikih sunnah wanita. Kita masuk pada bab baru, yaitu perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu. Kata Syekh di sini, saudariku muslimah, kata beliau, ada beberapa perkara yang disangka dapat membatalkan wudu padahal sebenarnya tidak sama sekali. Perkara tersebut diantaranya, kata beliau, pertama, laki-laki menyentuh perempuan tanpa penghalang. Dalil yang sering digunakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu," yang artinya atau mereka menyentuh perempuan lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Kata Syekh, ayat ini tidak tepat dijadikan dalil karena maksud dari kata lams yang diartikan menyentuh adalah berhubungan badan, sebagaimana telah sahih dari Ibnu Abbas, meskipun diselisih oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dan lain-lain. Saya katakan, kata beliau, beberapa penjelasan berikut yang menguatkan pendapat yang menyatakan bahwasanya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Pertama, kata beliau, adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada di pembaringannya. Aku pun mencari-cari beliau. Kemudian tanganku menyentuh telapak kaki beliau pada saat beliau berada di tempat solat dan tengah berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dalil yang kedua, kata beliau, adalah hadis Aisyah. Ia berkata, aku tidur di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku berada di arah kiblat. Jika beliau sujud, beliau menyentuhku, lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau berdiri, aku luruskan kembali kakiku. Aisyah menjelaskan, rumah-rumah ketika itu tidak memiliki lampu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Syekh, dua hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW menyentuh Aisyah radhiyallahu taala anha dan tetap meneruskan sholatnya. Hal ini menunjukkan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Dan inilah mazhab Abu Hanifah. Kemudian dalil yang ketiga, kata beliau, disebutkan di dalam beberapa hadis sahih
bahwasanya Nabi SAW mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid dan langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh membahas permasalahan-permasalahan yang tidak membatalkan wudu, yang mana kebanyakan orang itu menyangka hal tersebut membatalkan wudu, atau lebih tepatnya adalah perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah hal itu membatalkan wudu ataukah tidak. Tetapi Syekh di sini mengambil pendapat yang tidak membatalkan wudu. Di antara permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Yang pertama adalah menyentuh seorang wanita. Menyentuh wanita ini yang dimaksudkan di sini adalah menyentuh wanita siapa saja, baik itu mahramnya ataukah bukan mahramnya, baik itu istrinya atau anaknya ataukah bukan istri dan anaknya, bukan mahramnya. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah menyentuh seorang wanita tanpa penghalang, tanpa penghalang, tanpa pakai sarung tangan atau tidak tersentuh bajunya, tanpa penghalang, tersentuh kulitnya langsung, apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ada dua pendapat di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama ada pendapat mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Berdasarkan apa? Berdasarkan keumuman ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Wa in kuntum junuban, dan ketika kalian, kata Allah, dalam kondisi junub, fatahharu, maka mandi wajiblah. Dan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar atau kalian buang hajat, atau kata Allah aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an fatayammamu, dan kalian tidak mendapatkan air, maka batal wudu kalian diganti dengan tayamum. Maka ayat ini dijadikan dalil oleh madhab, sebagian ulama madhab di antara madhab Syafi'i, bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, karena mereka memaknai kata lamastumun nisa di dalam ayat ini adalah maknanya menyentuh, dan makna menyentuh, kata lamasa di dalam bahasa Arab itu maknanya menyentuh, maknanya menyentuh dari sisi bahasa. Di antara makna lamasa itu maknanya menyentuh. Apalagi penafsiran ini dikuatkan oleh tafsir Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar yang mengartikan ayat lamastumun nisa di sini adalah maknanya menyentuh. Sehingga sebagian ulama berpendapat menyentuh wanita tanpa penghalang itu batal wuduknya. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tidak batal. Bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batal wuduknya. Kenapa? Karena kata mereka, makna lamastumun nisa di sini bukan artinya menyentuh, tetapi maknanya adalah berhubungan intim. Kenapa? Karena kata lamasa juga di dalam bahasa Arab itu artinya juga maknanya digunakan untuk orang berhubungan intim suami istri. Makanya kata Allah, waqad fartumuhunna min qabli an tamussuhun. Kata Allah wajibkan kalian mahar sebelum kalian menyentuh istri kalian. Maksud menyentuh di sini adalah mempergauli. Maka kata lamasa dalam bahasa Arab juga bisa bermakna adalah mempergauli. Kemudian yang kedua, dalil mereka bahwasanya menyentuh dan ini penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan kata lamasa artinya adalah mempergauli. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW. Di sini Syekh menyebutkan dua hadis. Sebetulnya ini ada satu hadis yang sama, yaitu Nabi SAW ketika beliau sholat,
ya ketika beliau sholat malam, Aisyah radhiyallahu taala anha kakinya berada di tempat sujud Nabi. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sujud, Nabi pindahkan kaki Aisyah tersebut dari tempat sujud beliau. Dalam sebagian riwayat Aisyah merayang-raya, ya, meraba-raba, adakah Nabi tempat sujudnya? Akhirnya tangan Aisyah memegang tumit kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kalau seandainya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, niscaya Nabi ketika disentuh oleh Aisyah tumitnya, atau Nabi memindahkan kaki Aisyah di tempat sujud beliau, niscaya Nabi akan membatalkan sholatnya. Tapi Nabi tidak membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu, niscaya Nabi akan membatalkan sholatnya. Tapi dijawab oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya batal. Kata mereka, Nabi menyentuh Aisyah, Nabi menyentuhnya di atas kain. Jadi Nabi menyentuhnya di atas kain. Ketika Nabi memindahkan kaki Aisyah, Nabi menyentuhnya bukan langsung, kata mereka, tapi menyentuhnya di atas kain. Tetapi ya jawaban semacam ini ya kurang tepat. Kenapa? Karena biasanya orang itu kalau suami istri ya tidur berduaan ya, maka jarang wanita itu pakai cadarnya utuh, tidak mungkin. Ya pakai kos kaki dan seterusnya, maka sangat jarang. Ya ketika berada di rumah. Apalagi zaman dulu cuacanya panas dan semisalnya, maka rasanya jauh ya. Kalau seandainya Nabi menyentuh adalah menyentuh di atas kain ya, karena biasanya wanita kalau di rumah ya, kalau dia tidur biasanya dia pakai baju daster, jarang dia pakai baju utuh ya. Kalau ada wanita pakai baju utuh tidur sama suaminya, maka ini dipertanyakan ya, pakai dengan cadar-cadarnya dan seterusnya. Maka ini. Kemudian yang kedua, Aisyah menyentuh Nabi. Maka mustahil ketika Aisyah menyentuh Nabi sedangkan tidur, beliau memakai sarung tangan. Ya, memakai sarung tangan. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Kemudian beliau juga berdalil, Syekh berdalil di sini adalah dengan Nabi SAW, sebagian riwayat Nabi itu mencium Aisyah. Sebelum pergi, Nabi itu mencium istri-istri beliau sebelum pergi sholat. Tetapi hadis ini lemah. Di sini dijadikan dalil oleh Syekh, tapi sebetulnya hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Yang benar adalah dalil yang menggunakan pendalilan bahwasanya Aisyah menyentuh kaki Nabi di waktu Nabi sholat, dan Nabi SAW memindahkan kaki Aisyah dari tempat sujud beliau. Ini dua dalil yang sahih. Oleh karenanya, wallahu taala a'lam, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Taib. Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya berpendapat menyentuh wanita membatalkan wudu? Bolehlah. Ya boleh, silahkan. Ya, ini adalah pendapat terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau Anda berpendapat demikian harus konsisten. Gimana harus konsisten? Jangan berubah-ubah. Orang berpendapat misalnya menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Apakah boleh berpendapat demikian? Boleh, karena itu adalah khilaf di kalangan para ulama. Tetapi harus konsisten. Sebagian orang kadang-kadang tidak konsisten berpendapat demikian. Kenapa? Buktinya apa? Ketika mereka tawaf, haji dan umrah, kadang-kadang mereka mengatakan bahwasanya kita berubah madhab. Ya. Kalau sudah berada di Saudi atau di Mekah umrah, kita berubah madhab. Maka menyentuh wanita dalam kondisi ini tidak batal wudunya, atau tersentuh tidak batal. Maka ini tidak benar. Kalau Anda berkeyakinan itu membatalkan wudu dimanapun Anda berada, ketika tersentuh wanita itu batal. Baik itu di waktu tawaf, di waktu sa'i, di waktu apapun. Maka kalau Anda berkeyakinan demikian, maka tersentuh wanita batal wudunya. Tidak bisa, oh ini dalam kondisi umrah, haji, tawaf, sa'i tidak mengapa. Tidak bisa. Ya, maka kalau Anda meyakini demikian, maka konsekuensinya itu. Kemudian perlu diingat juga, ya, dan di sini saya mengimbau, perlu diingat juga menyentuh wanita tentu tidak boleh. Ya, menyentuh wanita tentu tidak boleh yang bukan mahramnya. Ya.
Nabi SAW kata Nabi, la usafihun nisa. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya kepalanya la yuta'na ra'suhu bihadidin, seandainya kepalanya ditikamkan besi panas, itu lebih baik baginya ketimbang dia bersentuhan dengan wanita. Maka seseorang berjabat tangan, menyentuh wanita itu diharamkan, yang bukan mahramnya. Ya. Maka siapapun wanita yang bukan mahram kita, tidak boleh kita berjabat tangan, tidak boleh kita menyentuhnya. Ustadz, bagaimana kalau berjabat tangannya pakai sarung tangan? Ya. Pakai sarung tangan, saya berjabat tangan pakai sarung tangan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh, sama saja. Dia pakai sarung tangan atau tidak pakai sarung tangan, maka itu sama, tidak boleh. Tapi itu pula, ya, baik itu wanitanya muda, tua, lanjut usia, tetap tidak boleh. Ya, kecuali wanitanya belum balik, masih anak-anak kecil, tidak ada masalah seseorang berjabat tangan dengan anak kecil. Tetapi dari sejak kecil juga dibiasakan. Ya, kalau anak itu sudah muda, agak besar, walaupun sudah belum haid, dibiasakan jangan tersentuh dengan laki-laki. Ya, kalau masih kecil, masih usia TK, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah besar, kelas 4 SD, ya, kelas 5, ya sudah besar badannya, maka dibiasakan anak-anak tersebut untuk tidak bersentuhan dengan laki-laki atau berjabat tangan dengan laki-laki. Ya, karena itu penting. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, hal-hal yang dianggap orang membatalkan pada tidak, kata beliau, yang kedua adalah keluar darah, bukan dari jalan biasanya, baik akibat luka atau berbekam sedikit ataupun banyak. Imam Al-Bukhari, kata beliau, meriwayatkan secara mu'allaq, dan Ibn Abi Syaibah meriwayatkan secara mausul dengan sanad yang sahih dari Al-Hasan Al-Basri. Ia berkata, para sahabat dahulu terus melaksanakan sholat meskipun dalam keadaan terluka. Imam Bukhari berkata, Ibnu Umar pernah memecahkan bisulnya hingga mengeluarkan darah dan ia tidak mengulangi wuduknya. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih bahwasanya Umar bin Khattab ditikam ketika ia tengah mengerjakan sholat dan lukanya mengalirkan darah. Kisah lain, kata beliau, bahwa Abbad bin Bishr terkena anak panah ketika ia sedang mengerjakan sholat dan ia tetap meneruskan sholatnya. Nabi SAW telah mengetahui kejadian ini, kata Syekh, dan beliau sama sekali tidak mengingkari apa yang dilakukan sahabat, yaitu melanjutkan sholatnya setelah darah keluar dari tubuhnya. Seandainya keluarnya darah membatalkan wudu, niscaya Nabi SAW akan menjelaskan kepadanya dan kepada orang yang hadir bersamanya dalam perang itu. Karena menunda penjelasan ketika dibutuhkan adalah tidak boleh. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kata beliau, hal yang tidak membatalkan wudu adalah keluarnya darah kalau seandainya keluarnya bukan dari dua jalur. Bukan keluar dari dua jalur. Maka itu, kata mereka, tidak membatalkan wudu. Betul. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya darah itu kalau keluar itu membatalkan wudu. Ya. Apa yang beliau sebutkan, dalil-dalil yang beliau jelaskan di sini semuanya sahih. Ya. Tetapi permasalahannya adalah apakah darah itu najis atau tidak? Itu permasalahannya. Adapun darah itu membatalkan wudu, iya, darah itu tidak membatalkan wudu. Tetapi permasalahan keduanya adalah darah itu najis apa tidak? Ya. Darah itu ketika keluar najis apa tidak? Nah, ini yang penting yang perlu kita pahami. Tidak semua, ya, tidak semua najis, ya, atau seseorang tersentuh najis itu tidak membatalkan wudu seseorang. Najis apa saja kita tersentuh itu tidak membatalkan wudu. Contoh misalnya, saya tersentuh kencing, saya sudah berwudu, tersentuh kencing, tersentuh kotoran manusia. Apakah batal wudu saya? Tidak batal. Tetapi najis itu harus
dihilangkan ketika sholat. Tidak boleh najis itu ada pada kita di waktu sholat. Tetapi apakah wudhu kita ulangi? Tidak perlu. Kita mengulangi wudhu ketika kita tersentuh najis. Nah, masalah darah ini najis apa tidak? Kalau melihat dari sisi dalil yang sangat banyak menunjukkan darah itu bukan najis. Tetapi subhanallah, hampir semua ulama bahkan dinukil ijma oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya darah itu najis. Ya, jadi Imam Ahmad menukil ijma dan Imam Ahmad tidak gampang dalam menukil ijma. Beliau menukil kesepakatan para ulama bahwasanya darah itu adalah najis. Kalau darah itu najis, maka ketika seseorang sholat, dia harus berusaha menghindari najis. Maka kalau seandainya dia sholat misalnya ada darah, maka sebelum sholat tersebut dia harus bersihkan darah tersebut. Karena dia bukan sesuatu yang suci, tetapi dia ada sesuatu najis. Dan kita dituntut ketika sholat harus dalam kondisi suci, jauh dari najis. Terus bagaimana dengan kondisi para sahabat yang ketika sholat? Seperti Umar bin Khattab, seperti sahabat yang lain ketika sholat, mereka dalam kondisi berdarah. Kata para ulama ini adalah kondisi khusus, ya, kondisi tertentu, ya, bahwasanya mereka ketika di tengah-tengah sholat ditikam dalam kondisi darurat, ya, sehingga mereka tidak bisa menghindari. Dan Umar pun juga demikian. Umar, kalau seandainya dia berhentikan sholatnya, darah itu terus mengeluar. Ya, darah itu terus mengeluar karena Umar ditikam dengan khanzaran, dengan pisau yang bermata dua. Dan darah itu terus mengalir, tidak berhenti. Ya, tidak berhenti. Maka kalau seandainya Umar pun memberhentikan sholatnya, membatalkan sholatnya, niscaya darah itu tidak berhenti. Maka kata para ulama, ini kondisi darurat. Sebab itu pula kisah para sahabat ketika di dalam peperangan, dipanah, ya, karena darahnya terus mengalir. Maka ini kondisi darurat. Tetapi pada asalnya, kalau seandainya seseorang itu, ya, sholat, kemudian ada darah, maka dia harus menghilangkan darah tersebut, baik itu di bajunya, ya, ataukah di tubuhnya. Adapun Umar bin Khattab, beliau pernah memecahkan bisulnya. Kata para ulama, darah yang keluar itu darah yang sedikit, ya, tidak banyak. Maka darah yang sedikit ini dimaafkan. Darah yang sedikit ini dimaafkan. Ya. Adapun, ya, kalau darah itu banyak, ada di waktu kita salat, maka berusaha kita hilangkan. Karena, ya, adanya ijma tadi yang dinukil oleh Imam Ahmad bahwasanya darah itu adalah najis, ya. Ya, maka darah itu adalah najis dan kita berusaha menghindari. Artinya kalau ada di baju Anda, di pakaian Anda, di tubuh Anda darah, maka janganlah Anda sholat sampai Anda hilangkan darah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, di antara hal juga yang dikatakan oleh seseorang membatalkan wudu atau tidak, yaitu muntah dan sejenisnya. Terdapat, kata Syekh, sebuah riwayat tentang batalnya wudu karena muntah. Namun riwayat ini dhaif dan tidak bisa dijadikan dalil pegangan. Oleh karena itu, mayoritas ulama tahqiq menyatakan bahwa muntah tidak membatalkan wudu. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah pertama mazhab Syafi'i dan dikuatkan pula oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa. Adapun kata Syekh di sini hadis dari Abu Darda yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW pernah muntah, lalu beliau berbuka, kemudian beliau berwudu, tidak menunjukkan wajibnya berwudu setelah muntah. Karena ini hanya menggambarkan apa yang dilakukan Nabi setelah beliau muntah, bukan sebagai pembatal wudu. Pertama, ya, masalah muntah ini juga khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia membatalkan wudu seseorang ataukah tidak? Dan juga muntah ini juga khilaf di kalangan para ulama, apakah dia membatalkan puasa ataukah tidak. Maka yang benar adalah muntah tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Dan muntah segala macam bentuk jenisnya, ulama sepakat, ya hampir ulama ya mengatakan tidak membatalkan wudu. Karena muntah itu banyak jenisnya. Ada muntah itu yang keluar sedikit,
Ya, bebayinya aja keluar. Ada yang keluar banyak. Ada orang meriga, kemudian ada sedikit keluar. Maka itu juga dikatakan ya namanya muntah. Ya. Walaupun dalam bahasa Arab ya berbeda-beda istilahnya. Intinya ahlul ilm mengatakan bahwasanya muntah ini tidak membatalkan wudu. Kenapa dia tidak membatalkan wudu? Pertama, dalil yang mengatakan bahwasanya muntah itu membatalkan wudu, dalilnya adalah lemah. Hadis-hadisnya semuanya adalah hadis yang lemah. Kemudian di sini Syekh menukil ada satu hadis kata beliau bahwasanya hadis Abu Darda. Nabi SAW pernah muntah kemudian beliau berbuka puasa. Kata para ulama ini juga dalilnya pun juga tidak lepas dari kelemahan. Ya, tidak terlepas dari kelemahan. Oleh karenanya ahlul ilm mengatakan pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwasanya muntah itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan puasa. Kalau ada orang muntah ya di waktu puasa atau seseorang muntah ketika di waktu sholat, maka itu tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan puasanya dan juga tidak membatalkan sholatnya. Ya, maka ini tidak membatalkan sama sekali. Ya. Kemudian ya. Yang keempat kata beliau, hal yang dikatakan ya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah ini membatalkan ataukah tidak? Keraguan di dalam berhadas. Kata beliau, jika engkau telah berwudu, kemudian ragu, apakah wudumu batal atau belum, maka keraguan ini tidak merusak dan tidak membatalkan wudu. Baik ketika sedang sholat atau di luar sholat. Tetaplah demikian sampai engkau yakin bahwa engkau memang berhadas. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya ia berkata, seorang laki-laki pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keraguannya di dalam sholat. Nabi SAW mengatakan hendaklah ia tidak membatalkan sholat hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ini pun juga terjadi perselisihan. Orang ragu-ragu ketika berhadas, ya. Ragu-ragu dalam berhadas. Maksudnya apa? Contoh misalnya, Anda berwudu sebelum sholat maghrib. Kemudian setelah masuk sholat maghrib Anda ragu-ragu. Tadi wudu saya batal atau tidak? Wudu saya batal atau tidak? Anda ragu-ragu. Ya, tentang batalnya wudu Anda. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya ya khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Abu Hanifah mengatakan batal wudunya. Kalau seorang ragu-ragu sebelum sholat, apakah dia buang hajat tadi, buang angin ataukah tidak? Kenapa kata mereka? Kata mereka ini berbeda dengan ragu-ragu di tengah sholat. Ini adalah ragu-ragu sebelum sholat. Kalau ragu-ragu sebelum sholat, yaitu berkaitan dengan syarat, yaitu dengan taharah. Kata mereka bahwasanya wudu itu adalah syarat sahnya sholat, yaitu taharah. Kalau seorang ragu-ragu tentang taharahnya batal apa tidak, kata mereka maka asalnya adalah dia tidak berwudu, ya, karena ini berkaitan dengan syarat, bukan berkaitan dengan perbuatan di dalam sholat. Adapun hadis kata mereka yang mengatakan bahwasanya janganlah seseorang membatalkan sholatnya kecuali dia mencium bau atau mendengar suara, ini kalau di dalam sholat. Ragu-ragunya. Ketika sholat ragu-ragu, terkentut apa tidak. Adapun sebelum sholat, kata ulama madhab, bahwasanya ini berbeda dengan sesuatu yang berada di dalam sholat. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya ragu-ragu dalam berhadas itu membatalkan wudu. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya ragu-ragu di dalam berhadas itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mereka punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ada kaidah di dalam masalah fikih, sesungguhnya keyakinan itu tidak bisa dijatuhkan, digugurkan dengan keraguan. Seseorang dia yakin ketika tadi dia berwudu.
Dia yakin ketika tadi dia berwudu. Sebelum sholat maghrib, dia yakin dia tadi berwudu. Tetapi pas hendak sholat, dia ragu-ragu. Tadi saya buang angin apa tidak? Wudu yakin. Sedangkan buang angin ini ragu. Maka keyakinan itu tidak bisa dijatuhkan dengan keraguan. Ya, keyakinan tidak bisa dijatuhkan dengan keraguan. Makanya ya, seseorang tidak melihat kepada keraguan tetapi melihat keyakinan. Maka kata para ulama, kalau sekedar dia ragu, maka itu tidak membatalkan wudunya. Maka dan ini kaidah sangat penting, bahwasanya keyakinan tidak bisa dijatuhkan dengan keraguan. Sama seperti contoh seseorang kasus berumah tangga. Terjadi pertengkaran antara suami istri. Kemudian sudah lama ini berumah tangga puluhan tahun. Kemudian sepasang suami istri ini ragu. Berapa kali sudah mereka talak? Ya, mereka talak, rujuk, mereka ragu. Sudah berapa kali? Saya ini sudah berapa kali ya talak? Ya, 2 apa 3? 3 apa 4 dan seterusnya, ragu dia, tidak tahu. Ya, berapa kali sudah talak? Maka di dalam Islam kalau orang tidak tahu berapa kali terjadi talak dalam rumah tangganya, asalnya dihitung 1. Asalnya dihitung 1. Kenapa? Karena keyakinan tidak bisa dijatuhkan hanya sekedar dengan keraguan. Nikah itu suatu yang pasti. Sedangkan peristiwa dia mentalak dan semisalnya, dan dia lupa sudah berapa kali, dan dia tidak ingat sama sekali, bukan pura-pura lupa, ya, tapi betul-betul lupa, tidak ingat sama sekali, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, bahwasanya keyakinan tidak bisa dijatuhkan dengan keraguan. Contoh ya, seperti seseorang, ya, misalnya dia punya anak, kemudian ayah dan ibunya putih, anaknya hitam, kemudian dia ragu, ini anakku kah lainkah? Maka keyakinan tidak bisa dijatuhkan dengan keraguan. Kenapa? Karena Nabi SAW, al-waladu lil firash. Anak itu dinisbatkan kepada yang punya kasur, yang punya ranjang. Ya. Makanya hal ini pun pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW. Ya, sahabat Nabi SAW, dia komplain kepada Nabi. Datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ya istri dan aku ini putih, kata dia. Tetapi kenapa anak saya hitam? Ya. Sahabat ini ragu, dia kok bisa anaknya hitam? Ya. Bahwasanya dia dan istrinya putih, tapi kenapa anaknya hitam? Kemudian kata Nabi SAW, halaka minal ibil, apakah engkau punya unta? Kata Nabi SAW, iya. Apa warna untamu? Kata Nabi SAW, ya, warnanya, kata dia, ada yang merah, ada yang coklat, ya macam. Kenapa? Kata Nabi SAW, semuanya tidak berwarna coklat, kata Nabi SAW. Kemudian kata sahabat dia, la'allahu nazzahu minal irq. Mungkin bisa jadi akibatnya keturunan, wahai Rasulullah. Mungkin sebelumnya bapaknya onta ini sebelumnya ada yang warnanya coklat dan semisalnya. Kata Nabi SAW, seperti itu pula anakmu. Mungkin keturunan kamu putih, mungkin kakek nenekmu hitam. Ya, maka bisa jadi dia akibat keturunan. Maka keraguan itu tidak bisa namanya menghilangkan namanya keyakinan. Dan ini kaidah yang sangat agung, ya, yang harus kita pahami di dalam masalah agama apa saja. Anda ragu-ragu terhadap sesuatu dengan sebuah keyakinan, maka keraguan ini tidak bisa menghilangkan keyakinan. Anda ragu-ragu misalnya tadi. Misalnya Anda tadi datang ke sini ragu. Tadi aku sembahyangkah, adakah tadi datang ke sini? Sudah sholat asar apa belum? Iya. Maka asalnya apa? Asalnya belum sholat asar, ya. Kenapa? Karena asalnya dia belum sholat. Asalnya dia belum sholat. Tetapi sholat itu dia ragu. Tadi sholat apa tidak? Ini sholat ini sesuatu yang ragu. Tapi yang dia tidak ragu, jelas belum sholat. Maka asalnya Anda belum sholat. Sholat Anda. Atau seseorang ketika sholat, dia ragu-ragu tadi ketika sholat. Apakah ya saya ini ya tadi itu tadi itu saya ketika sholat berwudu apa tidak ya, ragu-ragu dia, ragu-ragu ya, tadi saya berwudu apa tidak. Kata para ulama, ya, keraguan ini, ya, ada kaidah dalam masalah keraguan. Keraguan ini kata para ulama tidak dilihat kalau sudah perbuatan itu sudah terjadi, tidak dilihat.
Jadi kalau ada orang ragu-ragu setelah dia melakukan amal ibadah, maka tidak dilihat. Contoh, Anda sholat, selesai sholat, Anda merenung, dibisiki syaitan, tadi pian burdukah kadakah sembahyang? Anda ragu-ragu, burdukah kadakah? Atau tadi Anda dibisiki, setelah selesai sholat, Anda dibisiki oleh syaitan. Atau dibisiki, ragu-ragu Anda, tadi sembahyang asarnya 3kah, 4kah? Tapi sudah tuntung. Taib, gimana ini hukumnya? Maka tidak dia lihat keraguan tersebut. Karena keraguan setelah ibadah tidak dilihat. Maka jangan Anda hiraukan. Laksanakan saja aktivitas Anda. Ya, jangan Anda hiraukan. Kenapa? Karena keraguan setelah ibadah tidak dilihat, tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Tetapi ketika keraguan itu ada di tengah-tengah ibadah, sedang melaksanakan ibadah, nah di sini kita lihat. Ya, asalnya apa? Kita itu dalam kondisi ketika kita di tengah-tengah sholat ragu-ragu tadi terkentut apa tidak? Asalnya tidak terkentut. Ya, kenapa? Karena asalnya dia tidak batal wudunya. Kecuali dia betul-betul ya yakin. Ya. Maka ini kaidah yang penting ya, bahwasanya yakin itu tidak bisa menghilangkan keraguan. Oleh karena itu kalau orang ragu-ragu dalam berhadas, asalnya dia sudah bersuci dan tidak batal wudunya. Kemudian yang kelima, kata beliau, hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tertawa terkekeh-kekeh dalam sholat. Tertawa dengan mengeluarkan suara tidak membatalkan wudu karena dalil sandarannya lemah. Yang sahih adalah riwayat dari Jabir secara mauquf bahwasanya ia ditanya tentang orang yang tertawa dalam sholat. Maka Jabir menjawab, orang tersebut harus mengulang sholatnya tapi tidak perlu mengulang wudunya. Pertama, masalah tertawa. Ada hadis, emang hadisnya lemah. Kata Nabi SAW, man dhahika minkum fi salatihi falyatawadda summa liyu'id lis-shalah. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian tertawa di waktu salat, maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Kemudian dia mengulangi salatnya. Ya, kemudian dia mengulangi salatnya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang tertawa di waktu wudu itu pendapat yang tertawa di waktu sholat, pendapat yang benar tidak membatalkan wudunya. Hadis Jabir yang saya bacakan tadi, man dhahika minkum fi sholati falyatawadda, barang siapa di antara kalian tertawa di waktu sholatnya hendaklah dia berwudu. Hadis ini hadis yang lemah. Hadisnya hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Yazid ibn Sinan. Yazid ibn Sinan ini adalah rawi yang lemah. Oleh karena itu kata para ulama, hadis ini tidak bisa diambil. Yang benar kata Syekh adalah perkataan Jabir bahwasanya orang yang tertawa di dalam sholat itulah batal wudu, batal sholatnya, tidak batal wudunya. Ya tentu ini ya, tertawa semacam ini juga harus diperinci. Bahwasanya nanti insya Allah ada pembahasan dalam masalah sholat, tetapi sedikit saya kasih isyarat bahwa pada asalnya tertawa itu membatalkan wudu. Ya asalnya tertawa itu membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Asalnya tertawa itu membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Kenapa tertawa itu membatalkan sholat? Karena dia berbicara. Karena keluar sebuah huruf. Tentu tertawa berbeda dengan tersenyum. Tertawa itu keluar suara, ya seperti misalnya macam itu ya. Maka keluar suara inilah, ya ini yang membatalkan sholat. Karena sholat tidak boleh kecuali zikrullah. Ya, kecuali seorang berzikir kepada Allah. Tetapi ini tidak mutlak. Karena bisa jadi orang itu tertawa, ada kejadian yang mungkin saat itu tiba-tiba dia tidak bisa kontrol tertawanya. Dan itu bukan keinginannya dia. Contoh misalnya, antum sholat tarawih, ketika antum bangkit dari rakaat pertama, ya bangkit ke rakaat kedua, ada teman antum di samping, kadang bangkit lagi teguring. Kadang-kadang orang mungkin dalam kondisi semacam itu apa? Spontan dia tertawa, apalagi dia ngorok di sana. Kadang-kadang mungkin spontan orang mungkin dia tidak bisa dia kontrol dirinya, tidak bisa kontrol. Maka kata para ulama,
ini yu'dzar, ya ini dimaafkan. Tetapi yang membatalkan adalah yang dia sebetulnya bisa ngontrol tetapi tertawa. Maka ini membatalkan sholat seseorang. Maka tertawa itu tidak membatalkan wudu, ya, tetapi membatalkan sholat. Adapun hadis yang membatalkan wudu, hadisnya lemah karena hadisnya di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Yazid ibn Sinan, seorang rawi yang lemah. Kemudian yang keenam, di antara khilaf para ulama juga adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini, ya, tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan bahwasanya memandikan jenazah ini membatalkan wudu. Adapun hadis yang mengatakan man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalaha falyatawadda. Kata Abu Hurairah, barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi wajib. Dan barang siapa yang membawa jenazah tendanya, menggotongnya sampai ke kuburan maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini adalah bukan hadis Nabi, tetapi ini merupakan pendapat Abu Hurairah, pendapat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan itu diselisih oleh sahabat yang lain. Oleh karenanya tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan pertama memandikan jenazah itu membatalkan wudu. Ya, tidak ada dalilnya. Maka kalau ada orang memandikan jenazah kemudian setelah itu dia tidak berwudu langsung sholat, boleh apa tidak? Boleh. Selama wudunya tidak batal. Ya, karena memandikan jenazah dalilnya semuanya hadisnya lemah yang mengatakan bahwasanya memandikan jenazah itu membatalkan wudu. Yang paling kuat adalah perkataan Abu Hurairah. Dan itu hanya perkataan Abu Hurairah, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun diselisih oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah bahwasanya memandikan jenazah ini membatalkan wudu seseorang. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 6 masalah yang terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, apakah hal itu membatalkan wudu ataukah tidak. Pendapat yang paling benar adalah semuanya tidak membatalkan wudu. Kemudian kata Syekh di sini beliau mengatakan ada beberapa amalan yang mewajibkan wudu. Kata beliau di sini ada beberapa amalan yang mewajibkan seseorang itu berwudu. Apa saja? Kata beliau, ya, kata beliau, saudariku muslimah, engkau wajib berwudu terlebih dahulu sebelum mengerjakan setiap jenis salat, baik salat wajib, nafilah, sunnah atau salat jenazah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah dan tanganmu sampai dengan siku. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Sebagian ulama kata mereka mewajibkan berwudu sebelum mengerjakan 2 amalan berikut ini. Tetapi pendapat ini kata beliau perlu ditinjau kembali. Amalan tersebut adalah, ini beliau menyebutkan, ya, amalan yang terjadi khilaf. Apakah kita wajib berwudu atau tidak amalan ini? Yang pertama kata beliau tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Di sini Syekh menjelaskan, kami tidak menemukan dalil yang sahih yang mengharuskan orang yang akan melaksanakan salat, akan melaksanakan tawaf untuk berwudu terlebih dahulu. Sekian banyak jumlah para sahabat tidak terhitung yang melaksanakan tawaf pada zaman Nabi, tetapi tidak satu pun dalil yang menerangkan bahwa Nabi memerintahkan mereka berwudu. Padahal kemungkinan di antara mereka ada yang wudunya batal ketika tawaf, atau mungkin juga kebanyakan dari mereka memulai tawaf tanpa wudu terlebih dahulu, khususnya pada hari yang sangat penuh dan sesak seperti ketika tawaf qudum dan ifadah. Dengan tidak ada dalil yang mewajibkan berwudu sebelum melakukan tawaf dan tidak adanya ijma ulama dalam masalah ini menunjukkan tidak wajibnya wudu bagi orang yang hendak melakukan tawaf. Sebagian ulama mewajibkan wudu bagi orang yang tawaf mengambil dalil
Dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallam, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Kata Ibnu Abbas, tawaf di Ka'bah adalah salat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbicara ketika mengerjakan tawaf. Mereka mengatakan, kata Syekh, jika tawaf sama halnya dengan salat, maka diwajibkan berwudu sebagaimana halnya salat. Akan tetapi, kata beliau, pendapat ini tertolak dengan dua alasan. Alasan yang pertama, hadis ini bukan hadis marfu, tetapi mauquf dari perkataan Ibnu Abbas, seperti yang dikuatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, dan lain-lain. Kedua, kata beliau, seandainya memang hadis tersebut sahih, tawaf tetap tidak bisa disamakan dengan sholat dalam segala hal. Sehingga syaratnya pun disamakan dengan syarat-syarat sholat. Syekh Islam Ibn Taimiyah, kata beliau, berkata di dalam Al-Fatawa, menurut saya sudah pasti bahwa suci dari hadas bukanlah syarat dan bukan pula kewajiban dalam tawaf. Bersuci dari hadas kecil dengan berwudu hanyalah dianjurkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan wajibnya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ibnu Hazm. Ia berkata, mengerjakan tawaf di Ka'bah tanpa bersuci terlebih dahulu adalah boleh. Kemudian kata beliau peringatan, meskipun tidak diwajibkan berwudu untuk tawaf, namun jika seseorang berwudu sebelum mengerjakannya, maka hal itu lebih baik. Maka hal itu, kata beliau, lebih baik. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya ada dua amalan, kata beliau bahwasanya dua amalan ini dipersisikan oleh para ulama. Apakah kita berwudu ataukah tidak? Wajib berwudu ataukah tidak? Pada asalnya ada sebagian ibadah itu wajib kita berwudu, seperti salat, seperti seseorang mengerjakan sholat wajib dan sholat sunnah, maka wajib dia berwudu. Tapi kata beliau ada dua amalan yang para ulama berselisih, apakah wajib dia berwudu ataukah tidak. Yang pertama adalah tawaf. Di sini Syekh mengambil pendapat bahwasanya tawaf itu tidak diwajibkan berwudu. Apa dalil beliau? Beliau di sini berdalil dengan dua dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, tidak adanya perintah Nabi kepada para sahabat untuk berwudu ketika mereka batal wudunya di saat tawaf. Ya, kata beliau tidak ada dalil dari Nabi SAW memerintahkan para sahabat ketika mereka tawaf, terlebih lagi di dalam tawaf kudum dan tawaf ifadah. Tawaf kudum itu adalah tawaf ketika seorang pertama kali datang ke kota Mekah. Ya, bagi yang sedang umrah ataukah sedang haji. Maka kata beliau tidak ada dalil yang menyuruh para sahabat mengulang wudunya ketika batal wudunya di saat tawaf. Padahal pasti, kata beliau, ada kemungkinan besar di antara sahabat itu yang batal wudunya ketika tawaf. Kalau seandainya ada dalil, niscaya akan sampai kepada kita, niscaya akan dinukil. Tapi ini tidak satu pun dinukil. Jawabannya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menunjukkan, tidak adanya nukilan dari Nabi SAW, tidak ada perintah dari Nabi untuk sahabat itu mengambil wudunya ketika batal, menunjukkan tidak adanya perintah untuk berwudu ketika salat. Jadi tidak menunjukkan kalau seandainya tidak ada dalil atau tidak ada hadis yang mengatakan Nabi menyuruh sahabat untuk berwudu kembali ketika mereka batal di waktu tawaf, menunjukkan bahwasanya berwudu di waktu tawaf itu tidak ada. Kenapa? Karena ada munnaqal tidak menunjukkan tidak ada amalan. Iya. Tidak ada penukilan, itu tidak menunjukkan tidak adanya sebuah amalan. Ini kurang tepat. Pendalilan semacam ini kurang tepat. Pendalilan semacam ini kurang tepat. Kenapa? Kita katakan banyak. Banyak di dalam syariat kita tidak adanya perbuatan
tersebut ya, tetapi adanya perintah. Contoh misal seseorang yang di waktu sholatnya misalnya, di waktu sholatnya ketika ya dia mendapati ya seorang imam ya, mendapati seorang imam sedang dia mendahului seorang imam atau dia ketinggalan imam. Ya, sering saya contohkan ya, seorang mungkin ketika mati lampu kemudian imamnya sudah terlebih dahulu dan dia tidak bisa mengikuti imam, tidak bisa mengikuti imam. Maka ini mungkin pernah terjadi di kalangan para sahabat. Tetapi apakah kita katakan misalnya orang yang ketinggalan imam 3 rukun, 4 rukun tanpa sengaja dia tidak mendapatkan 1 rakaat? Tidak. Kenapa? Karena tidak menunjukkan, tidak adanya perbuatan itu tidak ada syariat, tidak mesti. Ya. Dan itu banyak sekali di dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, siapa yang mengatakan kepada Anda bahwasanya sahabat di saat itu ada yang batal? Ya. Tidak ada juga dalil yang mengatakan sahabat di sana batal. Ya. Siapa tahu di antara para sahabat itu tidak ada yang batal ketika tawaf, sehingga Nabi SAW tidak menyuruh mereka mengulangi wudu. Ya. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya sahabat ketika tawaf itu mereka batal wudunya, sehingga Nabi tidak perlu menyuruh mereka mengulangi wudunya. Baik. Kemudian yang kedua, dalil Syekh adalah tidak ada hadis yang sahih kecuali perkataan Abdullah bin Abbas. Kita katakan perkataan Abdullah bin Abbas ini betul. Ini adalah mauquf. Kata Ibnu Abbas, ya, tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Betul, ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Tetapi kita katakan perkataan ini dihukumi secara marfu. Kenapa? Karena perkataan ini tidak mungkin keluar dari ijtihad. Ya, perkataan ini tidak mungkin keluar dari ijtihad. Tetapi ini merupakan pada asalnya dia mendengar dari Nabi SAW. Maka dihukumi dia marfu hukman. Walaupun itu perkataan sahabat, tetapi dihukumi secara hukum dia adalah sampai kepada Nabi SAW. Karena tidak mungkin perkataan semacam ini keluar ijtihad. Dan ya, Nabi SAW menyamakan sholat. Ya. Kata Nabi, ya, tawaf itu seperti sholat. Kecuali apa? Kecuali dibolehkan berbicara. Artinya Nabi menyamakan tawaf itu dengan sholat semua, dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Ya, kecuali dibolehkan di sana berbicara. Apa-apa yang tidak boleh di waktu sholat itu tidak boleh dilakukan ketika tawaf. Apa-apa yang membatalkan ya sholat ya itu juga tidak boleh dilakukan ketika tawaf. Itu maksudnya. Karena kata Ibnu Abbas, at-tawaf bil baiti sholatun. Tawaf di Baitullah itu adalah salat. Maka kecuali Nabi membolehkan berbicara. Oleh karenanya wallahu taala alam, pendapat yang mengatakan bahwasanya tawaf itu tidak wajib berwudu, saya rasa kurang kuat. Ya, tetapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah tawaf itu harus berwudu. Seseorang ketika tawaf itu hendaknya dia berwudu, dan ini pendapat yang paling berhati-hati ya di dalam masalah ini. Ya, walaupun ini masalah khilaf dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau panjang lebar menjelaskan bahwasanya tidak perlu berwudu orang yang sedang tawaf, tidak wajib kata beliau, tidak syarat. Tetapi Syekh Islam, kita mencintai Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tetapi dalil lebih kita cintai. Maka pendapat yang rajih wallahu taala alam bahwasanya hendaknya seseorang itu berwudu ketika dia tawaf. Dan ini juga pendapat yang paling berhati-hati di dalam masalah ini. Karena tawaf ini ya berbeda dengan yang lainnya. Ibadah haji ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau umrahnya, hajinya tidak sah ya, maka dia harus masih dalam memakai ihramnya. Mending kalau sudah masih di Saudi. Kalau sudah balik ke Indonesia, ya, tawafnya tidak sah, ihramnya tidak sah, maka dia harus memakai apa? Kain ihram, ya. Menunggu lagi, ya, berhari-hari lagi bisa berangkat ke sana. Tentu seseorang kalau dalam masalah semacam ini mengambil pendapat yang paling berhati-hati di dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, kata beliau yang juga diperselisihkan adalah menyentuh Al-Quran. Di sini kata beliau,
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa berwudu sebelum menyentuh Al-Quran adalah wajib. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Jawabannya, kata beliau, dhamir kata gantihu dari kalimat la yamassuhu itu dalam ayat di atas kembali kepada kitab yang ada di Lauh Mahfuz di atas langit. Kemudian kata al-mutahharun maksudnya adalah para malaikat, sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir. Ya, perhatikan susunan ayat ini, kata beliau secara lengkap. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb Tuhan semesta alam. Ayat tersebut diperkuat dengan ayat-ayat lainnya. Kata beliau, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti. Kemudian kata beliau, dalil yang kedua, mereka pun mengambil dalil dari hadis la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jawabannya, dari berbagai jalur periwayatan yang ada, hadis ini diperselisihkan. Yang benar bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jika hadis ini sahih, maka kita katakan bahwa memutlakkan sebutan najis kepada orang mukmin yang berhadas atau sedang junub tidaklah tepat, baik dari penyebutan yang sebenarnya ataukah sebagai kiasan. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Dengan demikian seorang mukmin senantiasa suci, tidak termasuk dalam penyebutan ayat dan hadis di atas. Adapun makna lafaz tahir dalam hadis di atas adalah bukan orang-orang musyrik, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya ya orang musyrik itu najis. Juga berdasarkan hadis tentang larangan berpergian dengan membawa Al-Quran ke daerah musuh. Kesimpulannya, kata beliau, tidak ada larangan menyentuh Al-Quran tanpa berwudu, tidak juga untuk orang yang junub dan haid, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Ya. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata beliau yang diperselisihkan adalah menyentuh Al-Quran. Kata beliau, menyentuh Al-Quran ini tidak perlu berwudu, boleh tidak berwudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Kemudian yang kedua kata beliau, adapun dalil-dalil yang mengatakan bahwa menyentuh Al-Quran itu batal wudunya, kata beliau dalilnya tidak kuat. Pertama, ayat Al-Quran, firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Kata beliau, ini yang dimaksudkan adalah malaikat. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang suci, maksudnya adalah malaikat. Dan saya setuju. Penafsiran beliau yang ini saya setuju, ya, karena makna mutahharun di dalam ayat ini adalah para malaikat. Tetapi yang kedua kata beliau, hadis yang dijadikan dalil yang wajibnya mencontoh Al-Quran harus bersuci, kata beliau hadisnya lemah, yaitu hadis la yamassul Quran illa tahir, ya, bahwasanya tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kata beliau hadis ini lemah. Sebetulnya hadis ini hasan. Ya, kalau kita lihat jalurnya, jalur Abu Bakar bin Amr ibn Hazm, ini jalur hadisnya adalah hadis yang hasan. Ya, ini hadis yang hasan, bukan hadis yang lemah. Oleh karena itu, hadis ini sebetulnya hadis yang hasan, bukan hadis yang lemah. Betul, hadisnya diperselisihkan, tetapi ya, kalau kita tinjau dari sisi ilmu hadis, hadisnya adalah hadis yang hasan. Kemudian, tidak tepat beliau mengartikan mutahhir di sini adalah yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang suci, tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kata tahir di sini adalah mencakup semuanya, suci dari hadas besar, hadas kecil, dan suci juga dari sifat kemunafikan, suci dari kekufuran, suci dari kesyirikan, mencakup semua makna. Maka tidak boleh kita membatasi hanya satu makna saja. At-tahir di sini adalah suci, yang dimaksudkan adalah suci bukan orang-orang kafir. Tidak boleh. Kenapa? Karena makna at-tahir itu sendiri mencakup semuanya. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari kekufuran, suci dari kesyirikan. Maka ini makna tahir semua.
Sehingga tidak boleh kita batasi. Maka kita generalkan, kita umumkan maknanya. Maka pendapat yang paling benar adalah menyentuh Al-Quran itu harus dalam kondisi berwudu. Ya, dalam kondisi berwudu. Terlebih lagi orang haid dan orang junub, maka tidak boleh dia menyentuh Al-Quranul Karim. Dan sudah saya jelaskan, Al-Quran itu adalah sesuatu ya yang mushaf. Ya, mushaf itu adalah Al-Quran. Maka menyentuh mushaf itu sama dengan menyentuh Al-Quran. Kapan menyentuh mushaf bukan dari Al-Quran? Ketika dia terpisah. Kalau ada mushafnya kemudian dikasih bingkisan atau dikasih sarung, mushafnya kita sentuh sarungnya, apakah itu menyentuh Al-Quran? Tidak. Kalau menyentuh sarungnya maka tidak menyentuh Al-Quran. Tapi kalau menyentuh mushaf semacam ini mushaf ya semacam ini misalnya, maka ini menyentuh mushaf, tidak boleh, harus dalam kondisi berwudu. Tetapi kalau dikasih sarung, dikasih plastik misalnya, Anda sentuh, maka Anda tidak menyentuh mushaf. Tidak mengapa kalau tidak berwudu. Sama seperti saya katakan bahwasanya jika di dalam HP Anda itu ada Al-Quran, ya, di dalam HP Anda ada Al-Quran, kemudian Anda sentuh, ya, maka itu tidak menyentuh mushaf, tidak mengharuskan bersuci, karena di dalam HP ini tidak dinamakan mushaf kalau menyentuhnya, sehingga tidak mengharuskan bersuci. Adapun buku-buku terjemahan atau buku-buku terjemahan dan semisalnya, maka saya jelaskan kaidah dikatakan itu menyentuh Al-Quran atau tidak, selama Al-Qurannya lebih banyak daripada yang lainnya, maka itu sama dia seperti menyentuh Al-Quran, harus berwudu. Tetapi jika sesuatu itu lebih sedikit, Al-Qurannya lebih sedikit, yang lainnya lebih banyak tafsirannya, maka menyentuhnya tidak harus berwudu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang bertanya, tafadhal. Ya. Assalamualaikum. Afwan di luar tema. Ustadz, apakah orang yang hobi memodifikasi mobil atau motor seperti memberi variasi-variasi pada mobil atau motornya yang cuma sekedar bagus untuk dilihat, yang notaben biaya variasi tersebut lumayan mahal? Apakah itu termasuk orang yang cinta dunia dan menghambur-hamburkan harta? Syukran jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya sebetulnya tidak ada masalah seseorang memperindah mobilnya, memperindah kendaraannya, maka tidak ada masalah. Ya. Tapi yang dilarang itu adalah seseorang menjadikan mobil yang mewah dan mobil kendaraan yang bagus, dia menjadikan dia sombong, berbangga-banggaan. Ini yang tidak boleh. Selama dia tidak berbangga-banggaan dengan kendaraan mewahnya, selama dia tidak berbangga-banggaan dengan sepeda motor mewahnya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, selama dia memberikan tanggung jawab hal-hal yang wajib dia nafkahi, ya menjadi tanggung jawabnya dia nafkahi, dia bereskan hak-haknya, maka tidak ada masalah seseorang memakai kendaraan yang mewah atau memotif ya kendaraan, modifikasi kendaraan yang mewah, maka insya Allah tidak mengapa. Ya tidak mengapa tadi, selama pertama ya dia tidak berbangga-banggaan, tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah hak-hak yang menjadi kewajiban dia penuhi dari memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Ustadz, maaf bertanya di luar tema. Berapa jarak kilometer kita melakukan perjalanan yang disebut safar? Ya, jazakumullah khairan. Pertama, ulama sepakat ya, jarak 80 ke atas itu musafir. Baik itu di uruf manusia tidak musafir, itu dikatakan musafir. 80 ke atas itu ulama sepakat itu musafir, tidak ada khilaf. Ya, khilaf adalah di bawah 80 km. Di bawah 80 km. Apakah itu musafir atau tidak? Jarak 30 kilo, jarak 40 kilo, dan seterusnya. Apakah itu musafir atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat menganggap itu safar, maka dihukumi musafir. Walaupun jaraknya cuma 20 kilo. Walaupun jaraknya cuma 30 kilo. Kalau uruf di masyarakat dikatakan tidak safar, maka tidak dikatakan safar. Walaupun jaraknya 75 kilo. Maka dikembalikan kepada uruf di sebuah masyarakat. Dan uruf satu masyarakat itu berbeda dengan uruf masyarakat yang lain. Mungkin uruf orang Kalimantan, orang Banjar,
mungkin jarak 50 itu sudah dikatakan safar. Bisa jadi urufnya orang Jakarta, ya, mereka menganggap 30 kilo itu sudah safar. Kenapa? Karena macet, jarak tempuhnya lama. Mungkin bisa jadi demikian. Ya, maka uruf itu dikembalikan kepada masing-masing daerahnya. Wallahu taala alam. Bismillah, izin bertanya, apakah tidur sehabis sholat subuh makruh? Kalau makruh terus gimana solusinya Ustadz? Suami sholat malam terus jam 9 pagi kerja, terus pulang dari kerja lanjut kajian. Jadi antisipasi supaya enggak ngantuk saat kajian, suami tidur setelah sholat subuh. Syukran jazakallahu khair. Ya, jazakumullah khair. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya makruh ya tidur setelah sholat subuh. Ya, tidak ada dalil. Tetapi ahlul ilm mengatakan waktu pagi itu adalah waktu nasyad, waktu orang bekerja, beribadah. Tetapi tidak ada dalil yang mengatakan makruh tidur setelah habis sholat subuh. Tidak ada masalah dia tidur. Apalagi dia mungkin kena kecapean, ya tidur di malam beribadah di malam hari, pagi-paginya bekerja. Maka sebetulnya saran saya adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu pun juga sholat malam. Tetapi Nabi tidurnya kapan? Nabi tidurnya adalah ketika menjelang subuh Nabi tidur. Beliau sholat malam, menjelang subuh beliau tidur. Iya. Ketika azan subuh segar lagi dia bangun, kemudian sholat, maka segar dia. Maka setelah subuh bisa dia berzikir pagi dan petang. Tapi kalau seandainya orang itu tidur setelah sholat subuh, tidak ada masalah. Karena tidak ada dalil yang memakruhkan. Tetapi ahlul ilm menganjurkan agar seseorang itu memanfaatkan waktu paginya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Ana mau bertanya, kalau kita membaca Al-Quran tidak dari awal surah, apa tetap membaca Bismillah? Kita membaca Al-Quran apa? Kalau kita membaca Al-Quran tidak dari awal surah, apa tetap membaca basmalah, baik dalam sholat maupun di luar sholat? Iya. Setiap seseorang memulai membaca Al-Quranul Karim, ya maka disunnahkan dia membaca ta'awudz dan membaca Bismillah. Ya setiap kali dia memulai membaca Al-Quran, maka disunnahkan dia membaca ta'awudz dan membaca Bismillah, ya membaca Bismillah. Nah, adapun ta'awudz itu satu kali saja di awal sholat, di rakaat pertama, ya. Karena di dalam sholat itu adalah satu rangkaian. Ketika dia membaca misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka sudah cukup satu kali saja. Adapun rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak perlu lagi dia baca ta'awudz. Kenapa? Karena itu ada satu rangkaian. Ya, adapun terpisah dengan zikir yang sebentar itu tidak menjadikan dia harus mengulang lagi membaca ta'awudnya. Adapun membaca Bismillah, setiap kali kita membaca surah atau membaca ayat disunnahkan kita membaca Bismillah. Wallahu taala alam. Bismillah, mau bertanya Ustaz. Abang Ustaz, saya sering mendengar Ustaz berkata, menurut para ulama, menurut ahlul ilmi, menurut jumhur, apakah tiga istilah ini sama saja ataukah berbeda? Dan jumhur ulama itu nama ulamanya siapa-siapa saja. Jazakallahu khair. Iya, baik. Yang saya mengatakan kadang-kadang menurut para ulama, maka misalnya di dalam masalah fikih, berarti maksudnya adalah ulama madhab. Ya, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi. Kalau saya katakan jumhur, berarti di antara empat madhab ini kebanyakannya memilih ini. Iya. Maka itu istilahnya. Kalau jumhur berarti dari tiga madhab ini atau kebanyakan madhab ini yang berpendapat demikian. Ya, demikian. Kalau disebutkan satu persatu tentu ulama banyak sekali. Ya, ulama madhab banyak sekali. Karena kita makamnya tempatnya adalah bukan tempat seperti perkuliahan. Ya, kalau perkuliahan akan saya sebutkan satu persatu. Ya, akan saya nisbatkan di mana perkataannya, pendapatnya. Tetapi cukup orang awam kajian semacam ini mengetahui ya pendapat kebanyakan para ulama. Yang penting bukan menurut para ulama, yang penting yang Anda perhatikan adalah fokus pada dalilnya. Ya, itu yang penting. Ya, maka saya sering memperhatikan dalil dari hadis dan cara pendalilan, itu yang terpenting. Anda tidak tahu ulama berpendapat tidak ada masalah, tidak tahu nama ulama tidak ada masalah, tetapi Anda harus tahu dalilnya apa. Itu yang penting. Ya, karena tidak pengaruh ya. Orang tahu ulama ini berkaitan tapi tidak tahu dalil, maka itu rugi. Tapi yang terpenting adalah kita fokus pada dalilnya. Adapun
ini pendapat sebagian para ulama, pendapat jumhur ulama dan semisalnya. Ini sekedar saja, penguat dari apa yang kita sampaikan. Tapi kalau Anda ingin misalnya apa yang dimaksudkan jumhur ulama yang pengen maksudkan, maka ketika kita berbicara fikih, maksud jumhur itu adalah mayoritas ulama madhab yang 4. Ya. Kita punya madhab 4 madhab, mayoritas ulama madhab. Ahlul ilmi maksudnya juga ulama. Ya, itu cuma perbedaan istilah saja. Seperti kita mengatakan kepada kiai-kiai, tuan guru, itu sama aja, kiai dan tuan guru sama, istilah saja. Ya ulama atau ahlul ilmi, ya orang yang memiliki ilmu dan semisalnya. Ya. Mau bertanya Ustaz, kadang di botol galon yang besar ada tertulis galon ini dilarang diisi di depo isi ulang. Pertanyaannya, apakah kita tetap berdosa kalau kita tetap isi galon tersebut di depo isi ulang karena harga jauh lebih murah? Syukran Ustaz. Galonnya dilarang diisi ulang. Dia beli galon, kemudian di situ terus tidak boleh diisi ulang. Ini persyaratan batil, tidak perlu ditaati. Karena galon yang Anda beli itu milik Anda. Galon milik Anda. Mau Anda apakan galon itu terserah Anda. Sama seperti Anda beli rumah. Anda beli rumah kepada orang, kemudian persyaratannya, pian boleh nukai rumah ulun ini, tapi dengan syarat bini pian kada boleh guring di sini. Ini persyaratan yang batil. Maka tidak perlu ditaati. Silahkan Anda isi, tidak ada masalah. Izin bertanya Ustaz, jika seorang wanita membaca Al-Quran tanpa menutup kepala atau jilbab, kemudian mendapati ayat sajadah, apakah boleh sujud tilawah dalam keadaan tidak tertutup secara sempurna auratnya? Iya, ulama berselisih tentang masalah sujud tilawah. Apakah sujud tilawah itu seperti sujud di dalam sholat, artinya harus sesuai dengan syarat sholat? Terjadi khilaf yang besar di kalangan para ulama. Yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, tidak mengharuskan sujud tilawah itu seperti sujud di dalam sholat. Sehingga boleh orang sujud tilawah walaupun dalam kondisi dia tidak menutup auratnya bagi seorang wanita, terbuka, ataukah dalam kondisi dia tidak berwudu, ataukah ketika dia sujud tidak menghadap kiblat, tidak ada masalah. Ya, maka insya Allah tidak mengapa, baik dia tidak berwudu, tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, dia sujud tilawah tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mewajibkan orang sujud tilawah itu harus menghadap kiblat, harus satrul aurah, menutup aurat, harus bersuci. Tidak ada dalilnya. Maka pada asalnya boleh sujud tilawah walaupun dalam kondisi tidak berwudu, tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apakah menangis dan berbekam membatalkan puasa? Jazakallahu khairan. Menangis dan berbekam. Kalau menangis tidak membatalkan puasa. Ya, kalau menangis tidak membatalkan puasa, kasihan. Ya, para istri-istri yang bertengkar sama suaminya di bulan Ramadan, ya. Maka tidak membatalkan puasa kalau menangis. Kalau berbekam terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, Nabi SAW bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Ya, telah berbuka puasa orang yang berbekam, ya, orang yang membekami orang dan orang yang minta bekam. Ini dalil yang mengatakan batalnya puasa. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa. Apa dalilnya? Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun muhrim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam dalam kondisi beliau berpuasa dalam keadaan berihram. Ya, maka kata mereka bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa berdasarkan apa? Nabi pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Tetapi sebetulnya ini ada dua dalil yang bertentangan. Maka wallahu taala alam, saya condong kepada pendapat yang mengatakan jangan berbekam di waktu puasa. Ya, jangan berbekam di waktu puasa. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari dua dalil ini mana yang lebih duluan. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah hadis yang mengatakan Nabi SAW berhijamah dalam kondisi berpuasa itu banyak dikritik oleh para ulama. Ya, adapun hadis yang mengatakan aftar hajim wal majum itu lepas dari kritikan. Ya, ini kalau dari sisi sanad yang mengatakan aftar hajim wal majum itu lebih bagus sanadnya ketimbang yang mengatakan Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah itu lebih hati-hati. Seseorang yang menghindari berbekam di waktu puasa itu lebih hati-hati. Walaupun pendapat ini sekali lagi ini masalah khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Hendaknya dia menghindari berbekam itu lebih selamat. Wallahu taala.
Bismillah, izin bertanya, apabila sudah selesai dari haid dan sudah bersuci, namun dalam beberapa hari keluar lendir kecoklatan dan ada sedikit seperti benang merah, apakah itu dihitung haid dan mandi wajib kembali atau cukup berwudu? Jazakallahu khairan. Kalau dia sudah keluar keputihan, kemudian setelah keluar flek coklat dan semisalnya, maka bukan haid. Tapi kalau sebelumnya tidak keluar keputihan, belum keluar keputihan dan tidak kering tempat keluar darah haid, dan ada flek, ya misalnya dia haid, berhenti haidnya sehari, ya tidak keluar, kemudian keluar flek coklat, itu tetap haid. Tetap haid. Tapi kalau dia haid, kemudian keluar keputihan, suci dia, keluar keputihan, ternyata besoknya keluar flek coklat, ya tidak bukan darah, keluar flek ya, coklat, ya kecoklatan, maka ini bukan haid. Ini bukan haid. Ya terus dia berwudu, terus dia sholat, ya tidak mengapa. Bismillah, Ustaz. Ini sampai kapan pertanyaan? Terakhir, Ustaz. Terakhir tanya. Bismillah, Ustaz, saya kadang ragu dalam urutan atau tertibnya anggota wudu. Apakah saya harus mengulang lagi dari awal? Dia ragu anggota wudu tertibnya, ya. Kalau dia sering keraguan itu sering, maka itu adalah was-was. Jangan dilihat. Teruskan wudunya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang, ya misalnya gini, dia berwudu pas hendak basuh kaki tadi, kepala tadi terbasuh atau kadang-kah? Misalnya ragu-ragu saat itu. Kalau sekali dua kali dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah. Dia ulangi lagi mengusap kepalanya baru membasuh kakinya. Tapi kalau itu sering terjadi maka tidak perlu dia lihat. Ketika dia membasuh kaki tadi ragu-ragu kepala sudah diusap apa belum. Dan ini sering terjadi maka tidak perlu dilihat. Langsung saja basuh kakinya. Langsung basuh kakinya, tidak perlu dia lihat was-wasnya itu. Tapi kalau sekali dua kali ya tidak ada masalah. Kalau tadi dia membasuh misalnya kaki, kemudian dia ragu tadi saya mengusap kepala apa tidak, ragu dia, maka usap kepalanya, ulangi usap kepalanya, kemudian basuh kakinya. Wallahu taala a'lam. Baik, cukup ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu tidak ada pertanyaan ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.